Selamat malam buat Indonesia dan selamat pagi buat Amerika dan juga selamat siang buat Eropa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk ibadah online ya. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya kita ada dalam keadaan baik ya, dan sukacita Allah selalu ada di dalam kehidupan umat percaya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam di dalam penyembahan kita, ibadah kita hari ini ya, saya akan minta kepada Ibu Murni untuk menyanyikan lagu pujian Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Dipersilakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Murni yang telah menyanyikan lagu pujian yang sangat indah ya. Kita selalu bersyukur selama hidup dan selalu kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya akan meminta kepada Pak Kemiri untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu jugalah pengorbanan-Mu kami ada di Jum Sema Adonai. Walaupun kami terpisah jauh dari antar benua, tapi dalam roh kami satu sekarang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami butuh firman Tuhan. Bapa, urapilah hamba-Mu yang bertugas, moderator Ibu Heni, Ibu Murni, puji-pujian, dua sahabat Ibu Kinar, persembahan Bu Ana, dan teman-teman terlibat dalam ayat-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, Pak Daniel Palungan. Bapak, ini saatnya kami untuk menang atas segala pencobaan. Inilah renungan firman Tuhan malam ini. Kami anak-anak-Mu sering jatuh bangun, jatuh pada lubang yang sama, melakukan dosa itu lagi. Tapi biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, beri kata, kalimat yang akan memberkati kami semua Bapa di sini Tuhan. Jadi kalau kami pemenang-pemenang, ini saatnya kami sudah harus berubah. Kami dilahirkan untuk pemenang, karena kami tahu Bapa sudah mengirim Roh Kudus pada kami. Biar roh itu kami sadari membantu kami dalam setiap perkumpulan kami, pencobaan kami Tuhan, supaya kami makin dewasa dalam mengiring Engkau Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, dan saudara kami semua juga Tuhan, supaya kami jadi umat-umat pemenang Bapa. Itu yang juga Engkau inginkan dari kami. Tetapi kami tidak mengerti, kami seperti bebal, jatuh lagi Pak, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan mencoba mengganggu atau mencuri satu kata pemberian Tuhan, si Lucifer, kami tengking, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyalah Kau keluar sana. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ucap syukur. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Kemiri yang telah memimpin kita di dalam doa. Hari ini saya merasa bersyukur ya, kita beribadah bersama-sama. Buat teman-teman yang barusan join bersama-sama kita, ataupun teman-teman yang ada di live yang sedang menonton acara kita, kami bersyukur Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita di Jum Sema Adonai selalu mengadakan doa syafaat. Doa syafaat kami melakukannya itu setelah ibadah pagi setiap hari. Jadi kami tidak melive-kan. Bagi dalam doa, ya tolong diberitahukan kepada kami, boleh langsung naik ke Zoom atau juga boleh ditulis di live chatting. Nanti dari petugas, dari kami memeriksanya.
Tetapi alangkah indahnya apabila Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, mari kita sama-sama mendoakan. Ada beberapa hari ini kemarin saya dapat kabar yang kami sering doakan, puji Tuhan dia sudah sembuh dan minta di remove namanya dari list doa. Bagi teman-teman yang sudah dijawab doanya juga, tolong kabari kami supaya kami bisa menggeser nama tersebut ya. Jadi kalau udah disembuhkan, udah dijawab pergumulannya ya, tolong Bapak Ibu beritahu kami karena kalau enggak kami doakan terus setiap hari ya. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita mulai segera ya. Tetapi sebelumnya kita akan minta kepada Ibu Murni lagi untuk membawa pujiannya. Bapak engkau sungguh baik ya. Silakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, amin. Wow, sungguh luar biasa ya. Saya yang di rumah menyanyikan itu urapannya luar biasa karena saya sungguh percaya penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Pujian penyembahan yang akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Benar teman-teman, kuasa Allah itu tidak tersembunyi. Mari kita mendengarkan nanti mengenai pengajaran firman Tuhan dari khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Orang yang percaya menang atas pencobaan. Jadi pujian ini akan mengantarkan kepada kita tak tersembunyi kuasa Allah. Sembari kita mempersiapkan hati kita ya Bapak Ibu, dipersilakan untuk Ibu Murni menyanyikan lagu ini. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, tangannya terbuka, tak tersembunyi. Kuasa Allah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kalaulah ditolong,
tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin, amin. Terima kasih untuk Bu Murni. Betul, tak tersembunyi kuasa Allah. Dalam hal kehidupan apapun yang akan kita hadapi, percaya kita akan menang. Karena Tuhan kita itu besar. Pada saat ini, Bapak Ibu, persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman. Firman Tuhan yang akan menyatakan kepada kita, orang percaya akan menang atas segala pencobaan. Untuk Bapak Gembala sidang kami, Pak Daniel, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau sudah mendengar betapa puji-pujian kami telah naik dengan ketulusan dan dengan segenap hati kami, karena kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada adalah anugerah Tuhan, dan karena itu kepada Tuhan layak kami persembahkan segala puji, hormat, dan syukur. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menguasai segenap kehidupan kami, baik hati, pikiran, dan pendengaran kami, bahkan juga jaringan yang kami pergunakan, sehingga firman-Mu dapat mengambil tempat di dalam hati kami, dan kemudian berakar dalam pikiran, serta berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana kita akan berkemenangan atas persoalan-persoalan kehidupan kita. Nah, saya terinspirasi dengan khotbah dari hamba Tuhan yang dipakai luar biasa minggu lalu, dan karena itu saya merasa bahwa ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, karena berbicara mengenai orang-orang percaya menang atas kuasa setan ini, itu tidak hanya menyangkut 3 poin, tetapi
Tapi ada begitu banyak hal dalam Alkitab yang harus kita pahami supaya kemudian kita tidak usah khawatir karena kita pasti menang atas persoalan-persoalan itu. Nah, untuk ke depan saya akan menyampaikan khotbah ini di dalam 3 sesi. Sesi yang pertama pada malam ini adalah orang percaya yang menang atas pencobaan. Saya sampaikan secara ekspositoris. Nanti yang akan datang yang sesi kedua saya akan menyampaikan dengan tema atau judul yang sama tetapi dengan pola topikal. Nah, jadi ini saudara-saudara nanti yang masuk di sekolah Alkitab itu tahu apa itu ekspositori, apa itu topikal. Nah, lalu pada sesi yang ketiga saya akan sampaikan bagaimana mengantisipasi jangan sampai orang yang sudah dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat itu kemudian kembali mengalami gangguan kuasa-kuasa jahat itu, maka perlu ada antisipasi. Tentu ini bukan rumusan pedukunan okultisme, tetapi ini menurut rumusan Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, ini pelajaran ini atau firman Tuhan ini sangat relevan untuk anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia, oleh karena kita tahu bahwa daerah-daerah Kristen di Indonesia itu juga masih sangat kental dengan pedukunan. Ya, dari Indonesia bagian barat umpamanya. Itu banyak murid saya dari Nias dan menceritakan bahwa bagaimana di Nias itu bahkan diaken-diaken, pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja itu masih terikat dengan okultisme. Mereka masih mempraktekkan. Kemudian di Ambon, di Papua, di Toraja, dan Mamasa, daerah Manado juga banyak saya dapat laporan dari sana tentang itu. Nah, oleh karena itu maka pelajaran ini untuk kita pahami supaya orang-orang Kristen itu jangan sampai masuk ke dalam satu ranah permainan pikiran yang sebenarnya kalau kita tinjau dari sudut pandang Alkitab itu ya finish begitu. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, pada malam ini firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Nah, yang berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis itu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, kita melihat dari sini ada satu kisah yang sangat-sangat menarik, luar biasa, dan ini pelajaran yang juga sangat penting untuk kita pahami. Nah, sebelum saya masuk kepada poin-poin untuk memberikan kepada saudara rahasia-rahasia untuk menang atas kuasa jahat. Yang pertama di sini saudara harus pahami adalah bahwa Yesus itu adalah pribadi yang terdiri dari dua sifat. Sifat ilahi
dan sifat insani. Artinya di dalam pribadi Yesus ada dua hakikat di situ, hakikat ilahi dan hakikat insani. Secara ilahi, Yesus tidak pernah bisa dicobai dan juga tidak akan pernah mencobai. Itu pernyataan Alkitab di dalam kitab Yakobus. Oleh karena itu maka, apa yang ditonjolkan oleh Matius di dalam tulisan ini, juga Lukas di Lukas pasal 4 itu adalah menyoroti Yesus dari hakikat kemanusiaannya yang 100% sama seperti saudara dan saya, terdiri dari darah dan daging, mengalami hal-hal yang seperti halnya manusia biasa alami di dalam hidup ini. Oleh karena itu maka, jangan sampai kita berkata bahwa pantas Yesus menang oleh karena dia Allah. Itu saudara harus singkirkan itu. Yang kita harus sadar di sini bahwa yang dicobai iblis itu bukan Allah, kealahan Yesus, tetapi yang dicobai iblis itu adalah kemanusiaan Yesus. Sama seperti saudara dan saya seringkali mengalami pencobaan-pencobaan itu. Nah, oleh karena itu maka tempatkan Yesus di dalam konteks ini sebagai manusia. Nah, oleh karena itu maka daripadanya kita akan belajar rumusan-rumusan atau praktek-praktek kehidupan yang Yesus sebagai insan telah menerapkan di dalam kehidupannya sehingga dia menang atas pencobaan itu. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya, lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini untuk menjadi roti. Nah, datanglah si pencoba. Ini sudah dibahas juga minggu lalu. Itu pada momen yang tepat. Jadi, iblis itu selalu menunggu momen yang tepat untuk memasukkan pikiran-pikiran, untuk memasukkan pengaruh-pengaruhnya ke dalam kehidupan seseorang. Dan itu terjadi pada saat Yesus sedang lapar-laparnya oleh karena telah 40 hari 40 malam tidak makan apa-apa. Tetapi sampai di ayat yang ke-11, saudara, kita melihat di situ bahwa lalu iblis meninggalkan dia. Artinya apa? Segala cara, segala daya, segala upaya yang dilakukan iblis untuk mempengaruhi Yesus itu mental 100%. Tidak sedikit pun yang mengena kepada Yesus. Yesus menang telak atas pencobaan itu 100%. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, jadi itu satu pembuktian bahwa Yesus itu menang. Nah, oleh karena itu kita akan belajar pada malam ini bagaimana supaya kita juga sebagai manusia terutama yang sudah percaya kepada Yesus itu jangan sampai kita kalah tetapi supaya kita menang. Nah, oleh karena itu maka dari perikop Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar tentang kiat-kiat, rahasia-rahasia atau kunci-kunci orang-orang percaya berkemenangan atas pencobaan. Nah ini batasan. Jadi saya tidak akan berbicara secara bebas, liar seperti banyak pengkhotbah-pengkhotbah, tetapi saya akan batasi pembahasan ini hanya dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi dari batasan yang sempit ini, saudara akan mendapatkan kiat-kiat jitu, ya, kartu-kartu as, ya, senjata-senjata pamungkas yang saudara bisa pergunakan untuk menghantam kuasa jahat itu, sehingga saudara akan keluar sebagai pemenang yang gilang. Nah, yang pertama adalah Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Jadi kita melihat di sini bahwa pencobaan itu bukan sekedar merupakan keinginan dari iblis atau sesuatu yang juga memang sudah dipersiapkan oleh Yesus secara pribadi, tetapi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu juga memiliki satu rancangan dalam pribadinya untuk Yesus. Dan karena itu ketika Yesus selesai dibaptis, keluar dari air itu, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dalam terjemahan yang lain ada katakan, Yesus ditawan oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa ditawan oleh Roh di sana? Supaya dia mengalami pencobaan dari kuasa
iblis. Nah, ini sesuatu yang sangat prinsip di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa orang-orang yang menang di atas pencobaan atau atas kuasa-kuasa jahat itu adalah bagaimana dia memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus analisis dan kemudian identifikasi itu. Apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, itu semuanya mengenai hal-hal kedagingan. Semuanya hal-hal yang memuaskan hawa nafsu. Mendemonstrasikan kekuasaan Allah. Kalau engkau anak Allah, rubah batu-batu ini menjadi roti. Apa susahnya bagi Yesus? Sedangkan dikatakan, Yesus berkata, Tuhan bisa menciptakan dari batu-batu ini orang-orang yang bisa menjadi anak-anak Abraham. Bisa Tuhan mengubah batu-batu menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah. Nah, apatah lagi mengubah batu menjadi roti, itu hal yang kecil. Tetapi maksud iblis di sini adalah untuk merangsang gengsi, prestisius sebagai seorang anak Allah itu. Tunjukkan dirimu, buktikan dirimu. Ya. Kalau di yel-yel sepak bola itu, kamu bisa, begitu. Memberikan satu rangsangan supaya egonya itu keluar, supaya akunya itu keluar. Nah, itu rangsangan yang diberikan oleh iblis. Kemudian dibawa ke atas bubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Itu juga merangsang tentang pembuktian apakah Alkitab itu benar atau salah, gitu loh. Telah dikatakan dalam Alkitab bahwa dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangan mereka sehingga kakimu tidak teratuh kepada batu. Ini rangsangan untuk kemudian jatuh ke dalam perangkap mencobai Tuhan. Nah, saya mau perdalam di sini sedikit. Saudara-saudara, hukum Tuhan itu terdiri atas dua bentuk. Satu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Yang tertulis itu ada di dalam Alkitab dan yang tidak tertulis itu ada di dalam hukum alam. Ya, jangan sampai saudara dengan segala keangkuhan, segala kepongahan, lalu saudara mau mencoba-coba untuk menantang hukum yang sudah ditetapkan Tuhan di alam ini, termasuk melawan ketinggian itu. Bahwa saudara di atas ketinggian tidak akan celaka apa-apa gitu ya. Kalau jatuh ke bawah, jangan sampai saudara mengatakan Tuhan mencobai saya atau Tuhan menghukum saya. Jangan. Itu saudara sedang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan di atas alam semesta ini, bahwa ada daya tarik bumi, ada gaya gravitasi bumi yang apapun di atas ketinggian itu, dia akan tertarik ke bawah dan akan mengalami kecelakaan. Nah, jadi di situ iblis sedang merangsang kedagingan daripada Yesus untuk juga membuktikan bahwa apa yang Alkitab katakan itu betul. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bagaimana Yesus itu dirangsang oleh iblis dari segi kekayaan, dari segi materi. Nah, hal-hal yang diharapkan oleh semua orang. Kan ungkapan umum yang sudah sering kita dengar itu bahwa ancaman bagi setiap orang itu, laki-laki terutama, adalah satu yang namanya harta. Yang kedua adalah takhta. Dan yang ketiga adalah wanita. Nah, Yesus pada momen itu, dia sedang dibawa kepada sesuatu yang sudah begitu efektif, membuat banyak manusia jatuh, yaitu masalah harta, masalah kekayaan. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa iblis itu mempergunakan pintu daging, ya, mempergunakan pintu hawa nafsu untuk masuk, kemudian menguasai dan mengendalikan hidup seseorang. Nah, karena itu maka dari Yesus ini kita belajar bagaimana supaya daging itu tidak berdaulat, tidak berkuasa atas kehidupan kita. Maka mari kita memberi diri itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini. Jadi orang-orang yang selalu
berkeinginan untuk memuaskan kedagingan, hawa nafsu duniawi, ya ini akan mati, akan binasa. Itu menjadi mangsa yang empuk bagi si iblis. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, ya itu bahasanya begitu. Jika kamu hidup oleh roh, hidup dipimpin, hidup dikendalikan oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Nah, jadi ini penting saudara-saudara, ya. Banyak sekarang ini gereja-gereja yang salah memberi penekanan kepada ajaran Roh Kudus di dalam gereja. Mereka mengagung-agungkan bahasa roh, sepertinya bahasa roh itu yang paling utama, karena itu jemaat itu di-push, jemaat itu didorong untuk kemudian mengejar bahasa roh itu. Itu menurut ajaran saya, saudara tidak perlu ngejar itu bahasa roh. Itu sesuatu yang sudah disiapkan dan akan diberikan Tuhan kepada saudara pada waktu yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu. Tetapi yang mutlak diperintahkan di dalam Alkitab adalah hiduplah oleh roh. Paulus berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh artinya apa? Dikendalikan, dikuasai, dikontrol secara total kehidupan saudara itu. Dan itu akan menjadi kunci untuk saudara berkemenangan. Nah, Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ini jelas, saudara. Perintah Alkitab itu adalah beri diri dipimpin oleh roh. Nah, apa yang diperintahkan dalam Alkitab itu jangan disembunyikan, lalu kemudian memblow up hal-hal yang sebenarnya tidak diperintahkan di dalam Alkitab. Ini kesalahan-kesalahan dari banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu, karena apa yang diperintahkan itu disembunyikan atau tidak disampaikan, tetapi apa yang tidak diperintahkan itu justru itu diangkat, dibesar-besarkan, karena mungkin memiliki daya tarik, memiliki pengaruh psikologis, dan kemudian memudahkan pendeta-pendeta itu untuk menguras potensi ekonomi yang ada di dalam diri orang itu. Ada satu, kalau tidak salah ya, ini pernyataan yang berkata, touching heaven, getting ya pokoknya menjamah surga mendapat dompet gitu loh. Itu bahasa Indonesianya begitu. Ya, itu pendeta besar Jakarta. Jadi orang itu disentuh emosinya, disentuh perasaannya, lalu dengan sentuhan perasaan itu orang jemaat itu sudah merasa menyentuh surga. Lalu dengan itu mereka kemudian royal di dalam memberi persembahan ke pendeta itu. Nah, ini saudara mesti hati-hati ya. Jadi apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itu adalah beri dirimu dipimpin oleh roh, maka dengan itu kamu akan mampu untuk mematahkan segala niat jahat dari iblis yang datang mau masuk ke dalam hidup saudara itu melalui pintu kedagingan, hawa nafsu, dan keduniawian. Nah, yang kedua, apa kiat yang membuat Yesus dapat menang atas segala pencobaan kuasa-kuasa jahat itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-10b, tetapi ini tidak utuh. Ada lompat-lompatannya di situ, yaitu dikatakan bahwa Yesus itu mengkick balik ya apa yang diajukan oleh iblis kepada Yesus dengan berkata, bukankah firman Tuhan berkata. Jadi iblis itu mengutip ayat-ayat Alkitab yang ditafsirkan sesuka hatinya si iblis. Lalu yang dipergunakan oleh iblis sesuka hatinya untuk mendapatkan keuntungan dari ayat-ayat itu. Dan karena itu, dia mengutip minimal 3 ayat. Tetapi bagaimana Yesus bisa menang luput dari
perangkap-perangkap setan itu adalah karena Yesus mengerti kitab suci dengan benar. Ya, mengerti kitab suci dengan benar. Nah, coba saudara-saudara kita komparasi dengan Hawa gitu. Hawa diberikan otoritas atas alam semesta ini. Tetapi kemudian ketika iblis datang menggoda dia dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci yang sudah diputarbalikkan atau sudah dipelintir itu menurut istilah hari-hari itu, pada waktu itu Hawa menjadi tak berdaya. Pikirannya dikacaukan oleh ayat-ayat Alkitab yang diputarbalikkan oleh iblis. Lalu kemudian pikiran Hawa ini kemudian mendapat pembenaran sesuai dengan keinginan-keinginan dan hawa nafsunya. Dan akhirnya apa? Kita tahu bahwa Hawa jatuh ke dalam perangkap iblis, atau dengan kata lain bahwa iblis menang atas Hawa dan kemudian Adam. Nah, hal yang sama, strategi yang sama mau diterapkan oleh iblis kepada Yesus, tetapi ternyata tidak mempan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka rahasia untuk saudara bisa menang atas kuasa-kuasa jahat adalah saudara mengerti kitab suci dengan benar. Mungkin ini pernyataan yang agak over yang saya mau katakan kepada saudara, tetapi ini realita. Bahwa justru banyak jemaat sekarang itu terjebak di dalam perangkap iblis oleh karena pendeta-pendeta di atas mimbar itu tanpa sadar telah menjadi agen iblis untuk memerangkap jemaat tanpa dipahami secara benar. Ya, ini intonasi saya agak naik karena ini memang emosi sedang naik. Melihat bagaimana perlakuan pendeta-pendeta terhadap jemaat di dalam gereja yang mengajarkan Alkitab itu secara sembrono, kata orang Jawa, sehingga jemaat semakin bingung, semakin gelap pemahamannya terhadap Alkitab, semakin emosional di dalam mengiring Tuhan dan bukan dengan pemahaman yang benar. Tadi malam dapat pengajaran dari Pak Sihaloho tentang panggilan berteologi. Bagaimana jemaat itu harus mengerti kitab suci. Nah ini, saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, Paulus berkata kepada Timotius, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah yang kedua ini fungsi praktisnya, tetapi yang pertama ini himbauan Paulus kepada Timotius sebagai anak murid, sebagai anak rohani, dan juga sebagai kader yang sedang dipersiapkan untuk mengambil satu bagian di dalam pelayanan penggembalaan di Efesus. Dia berkata, baca kitab suci itu dengan tekun. Ya. Baca, soal mengerti atau tidak mengerti itu urusan kedua, tetapi baca dulu secara berurut, secara runut, supaya kemudian dari bacaan-bacaan itu akan mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang doktrin-doktrin Alkitabiah. Dan mengenai hal-hal yang masih belum kau pahami sampai saat itu secara waktunya, secara di cara Roh Kudus. Tugasmu adalah tekunlah di dalam membaca kitab suci. Ya. Ini juga ayat yang tadi malam sudah dikutip oleh Pak Edwin itu. Ya. Bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Berea itu? Ya. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Hati mereka terbuka selebar-lebarnya untuk firman Allah. Dan kemudian dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar-benar demikian.
Nah ini saudara, karena itu jemaat di Berea, walaupun memiliki hubungan kesukuan dengan jemaat yang ada di Tesalonika, sama-sama orang Yahudi gitu loh. Tetapi jemaat di Berea yang berlatar belakang bangsa Yahudi itu tidak serta-merta ikut-ikutan oleh karena ada hubungan kebangsaan, ada hubungan kesukuan, ada hubungan emosional. Tetapi jemaat di Berea itu bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang mereka dengar dari kitab suci dan apa yang mereka dapat dari menyelidiki kitab suci itu. Nah, di sini saudara, rentannya jemaat itu. Karena jemaat itu kalau sudah senang kepada seorang pendeta, senang kepada seorang hamba Tuhan, maka tai gigi dari pendeta itu menjadi rasa coklat, ya. Sorry to say this, ya. Tetapi ini yang saya mau katakan kepada saudara sebagai jemaat, jangan lihat orangnya, tetapi lihat ajarannya. Karena pendetanya tidak membuat saudara masuk surga, tidak membuat saudara lebih berkenan kepada Tuhan. Tetapi ajaran yang benar, kalau saudara mengerti dan saudara terapkan di dalam kehidupan saudara, itu yang akan membuat saudara berkenan kepada Tuhan, dan itu yang akan membuat saudara hidup berkemenangan atas segala pencobaan. Tetapi kan ini yang menjadi pergumulan gembala-gembala. Kalau ada flyer gitu, ada undangan ibadah, hadirilah kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, dilayani oleh pendeta dari ibu kota disertai dengan artis-artis papan atas. Waduh, itu lapangan sepak bola, bahkan kalau perlu manjat pohon datang untuk menyaksikan kebaktian-kebaktian itu. Tapi kalau dibilang datanglah dan hadirilah kebaktian pendalaman Alkitab, pesertanya bisa dihitung dengan jari. Karena mereka berkata, aduh belajar Alkitab itu, toh yang berkewajiban mempelajari Alkitab itu ya majelis-majelis dan pendeta-pendeta. Saya mau jemaat biasa cukup beribadah kepada Tuhan. Nah di situ saudara, jadi saudara tidak mengisi saudara di hidup saudara itu dengan amunisi kerajaan Allah untuk bisa melawan iblis. Karena apa? Karena ibadah saudara itu hanya untuk seremonial belaka, hanya untuk memenuhi tuntutan keagamaan semata-mata, dan saudara tidak pernah ada keinginan untuk memahami kitab suci itu dengan saudara-saudara. Di Indonesia gereja ribuan, denominasi 300 lebih, hampir mungkin 400 sekarang ini. Di udara sekarang ini sekolah-sekolah teologi, atau sebelum saya ke udara, ke darat dulu. Di Indonesia sekolah-sekolah teologi itu bertebaran dari Nias, Indonesia paling barat, sampai ke Merauke, Indonesia paling timur. Itu sekolah teologi, sekolah Alkitab itu bertebaran di mana-mana. Di udara sekarang seperti RBO, seperti BBCO. Tetapi sekarang masalahnya adalah, adakah saudara datang ke sekolah karena ingin mendapatkan pengajaran yang benar, atau karena mengidolakan pemimpin-pemimpin dan pendiri-pendiri di situ? Itu dua hal yang berbeda. Nah itu sebabnya maka sebagai gembala sidang yang diangkat untuk channel ini, saya menghimbau saudara, harus saudara bisa memisahkan mana pendeta, mana guru, dengan mana pengajaran dan mana khotbahnya. Khotbahnya dan pengajarannya jauh lebih penting, lebih daripada pengkhotbah dan ajarannya. Nah itu. Lalu Theophilus, Lukas kepada Theophilus di dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari mulanya adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini menunjuk kepada rasul-rasul itu. Jadi firman yang sudah didengar oleh Theophilus itu datang langsung dari rasul-rasul. Nah, kemudian beban Lukas terhadap Theophilus itu juga mau menyampaikan firman itu secara terdokumentasi, secara sistematis. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari mulanya,
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Nah ini saudara, Lukas ini memberikan kepada kita satu pola. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran yang sejati itu ya. Jangan sampai saudara tak dengar dari si A begini, coba cross check kepada si B. Bagaimana? Nah ternyata Lukas menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu tidak salah. Dan oleh karena itu saya teguhkan lagi dengan memberikan buku ini kepadamu, supaya engkau tahu bahwa kebenaran yang dari Yesus, kebenaran yang dari rasul-rasul itu sungguh dapat dijadikan sebagai pegangan dan tuntunan hidup. Nah, jadi 3 pola dari hamba Tuhan ini saya mau sampaikan kepada saudara untuk saudara bisa mengerti kitab suci dengan benar itu. Orang desa yang lugu gitu, kemudian ketemu dengan seorang tentara yang berpangkat paling rendah, kopral katakanlah gitu ya. Dia gertak saudara. Nah, sebagai orang desa kan takut gitu. Saya pun dulu begitu, tetapi setelah saya mengerti, saya tidak takut lagi. Nah, tetapi kalau saudara, walau pimpinan tertinggi dari tentara itu, atau katakanlah tentara itu adalah keluarga saudara, ya untuk apa takut kepada pangkat kopral itu? Ya, nanti panglima tertingginya tinggal komando atau tinggal kedip mata saja dia sudah mundur perlahan dari saudara. Nah, karena itu jangan takut menghadapi setan itu, karena sebenarnya setan itu kan tentara-tentara yang sudah kalah itu. Semua tentara-tentara surga itu, baik malaikat terang maupun malaikat jahat, itu sebenarnya ada di bawah kendali daripada Yesus. Karena Yesus adalah penguasa baik di atas muka bumi ini maupun di langit, di dalam kerajaan surga. Semua kekuasaan di udara, di bumi, di bawah bumi itu takluk kepadanya. Nah, kalau saudara mengerti kitab suci itu, ya sudah, tenang-tenang saja. Jangan lagi mau diprovokasi dengan pikiran-pikiran pengkhotbah-pengkhotbah di YouTube yang membesar-besarkan tentang iblis, okultisme, dan lain sebagainya. Tenang-tenang saja. Ya. Nggak usah ikuti. Pokoknya saudara sudah menjawab, saya sudah mendapatkan orang yang tepat untuk saya jadikan sebagai pelindung dalam hidup saya, yaitu Yesus. Karena itu janji firman Allah, maka itu sebabnya tidak perlu takut lagi kepada kuasa-kuasa jahat. Nah, itu yang kedua. Apa yang atas pencobaan yang datang kepadanya itu adalah karena Yesus mengerti kitab suci. Bapak yang di awal tadi itu berdiskusi dengan Ibu Henny itu, ya, bahwa kita sekolah itu bukan gelas. Tetapi yang paling penting di dalam sekolah Alkitab itu adalah kualitas. Dan ini yang diabaikan oleh banyak pendiri-pendiri sekolah teologi, baik yang formal ataupun yang non-formal. Karena itu mereka sibuk dengan hal-hal yang tetek bengek, remeh-temeh gitu. Ya. Jadi saya harapkan bahwa pemikiran yang tadi itu dikembangkan terus, kita belajar bukan soal sekolah apa, bukan siapa dosennya, tetapi yang paling penting adalah apakah pengajarannya itu betul-betul berlandas kepada Alkitab atau tidak. Mengerti kitab suci adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan si iblis.
Nah, yang ketiga, apa yang Yesus lakukan di dalam Matius 4 ayat 11 jahat atas pencobaan adalah karena Yesus menguduskan Allah di dalam kehidupannya. Nah, apa arti kata menguduskan ini? Itu mengasingkan. Ayat 10 saya baca dulu ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya, ini tekanannya, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini gambar, ya, ini gambar, ini ilustrasi, saudara ya. Jadi tanpa ditulis, saudara harus melihat di sini. Ini gambar ini berbicara memperlihatkan bagaimana orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu telah melakukan satu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan oleh karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Itu mereka membuat patung-patung yang kemudian patung yang mereka buat itu mereka angkat setara dengan Allah, lalu kepada patung yang mereka buat itu mereka sujud menyembah. Ini yang disebut melanggar kekudusan Tuhan. Ini yang disebut tidak menyucikan atau tidak mengudus dalam Tuhan. Ini perlu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, pengertiannya murni tanpa cacat celah, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kudus itu artinya apa? Allah yang tidak boleh disejajah baik orang, benda. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Generasi yang kedua, yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Engkau harus taat akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah, berjanji, ya, janji atas yang berkenan dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, di sini saudara ya, bukan lagi iblis yang akan menggojo saudara nantinya, tetapi Allah sendiri yang akan membuat saudara tidak berdaya oleh karena Allah yang kita sembah, yang saya beritakan pada malam ini kepada saudara adalah Allah yang coba mensejajarkan Dia dengan hal-hal tertentu, maka orang itu sedang ada di bawah ancaman hukuman Tuhan. Ya, supaya jangan bangkit murka Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi bukan iblis yang akan menghancurkan saudara, tetapi murka Tuhan yang akan menghancurkan kalau saudara itu menduakan Tuhan di dalam hidup saudara terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Waduh. Serem, saudara-saudara ya. Kalau iblis itu mungkin dia masih mempermainkan saudara, tetapi kalau Tuhan yang sudah murka, maka Dia akan melenyapkan saudara di atas muka bumi ini dan mencemplungkan ke dapur api yang menyala selama-lamanya. Nah, jadi ini prinsip untuk saudara bisa menang atas kuasa-kuasa jahat adalah kuduskanlah Tuhan itu di dalam hidup saudara. Nah, itu sebabnya Yesus berkata di dalam doa Bapa kami itu, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa arti dikuduskan itu? Mendapat satu pertanyaan dari apa? Semacam challenge dari mahasiswa sekolah lain itu berkata, waduh, ini Alkitab ini salah. Kenapa Alkitab salah? Saya tanya. Masa Tuhan itu disucikan? Kan Tuhan sudah suci, Tuhan sudah sempurna. Ini salah, teman itu. Disucikan, dikuduskanlah namamu. Di situ artinya diasingkanlah namamu dari ilah-ilah lain. Ditempatkanlah namamu di tempat yang tertinggi. Karena engkau saja yang lebih tinggi dari semua ilah-ilah, dari semua dewa-dewa, dari semua berhala-berhala. Engkau satu-satunya yang kudus, yang layak untuk disembah.
Jadi kata dikuduskanlah menurut ajaran Yesus dalam doa Bapa kami itu bukan berarti murni dari dosa, tetapi artinya pisahkan Tuhan itu secara tersendiri dari ilah-ilah lain. Karena itu Petrus berkata juga dalam 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah ini, kalau tadi di atas itu di luar, bagaimana di dalam hatimu itu? Masih ada alternatif lain yang kepadanya saudara minta tolong, atau sudah tinggal Yesus semata? Nah, ini Petrus di sini mengatakannya, jadikan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hatimu. Kepercayaan-kepercayaan suku, kepercayaan animisme itu abaikan, lupakan. Karena semua kekuatan-kekuatan yang disembah di agama-agama suku, di kelompok-kelompok animis itu sebenarnya tidak seberapa kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan. Nah, jadi kudu dalam hatimu. Tadinya saya berpikir orang modern itu sudah tidak ada kepercayaan-kepercayaan itu, tetapi setelah saya nonton video-video di YouTube itu, ternyata di negara-negara maju pun, Eropa, Amerika itu ya, orang-orang yang sudah semodern itu masih terbuka pemikiran dan hati mereka untuk mempercayai kekuatan-kekuatan yang selain Tuhan. Nah, jadi ini khotbah ini bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi khotbah ini buat orang Eropa, khotbah ini juga buat orang Amerika, Australia, dan sebagainya, bahwa tidak ada Tuhan lain yang layak disembah di dalam hidup ini, kecuali Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Ini akan menjadi senjata pamungkas yang ketiga untuk saudara bisa mengalahkan iblis, yaitu kalau saudara tidak punya ilah lain selain Yesus, selain Bapa di dalam kehidupan saudara. Nah, jadi saudara, ini yang saya dapatkan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini. Apa yang membuat Yesus menang atas pencobaan adalah karena dia memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah karena dia mengerti kitab suci itu secara benar. Dan yang ketiga, karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya objek sembahan di dalam kehidupan. Nah, saya berharap ini menjadi pemahaman yang walaupun hanya merefresh pada saudara, tetapi pemahaman yang sudah lebih mendalam lagi, bahwa saya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi ternyata saya bisa perkasa, saya bisa jaya, saya bisa menjadi superior di atas kuasa-kuasa jahat kalau saya mau dipimpin oleh Roh, kalau saya mengerti kitab suci, dan kalau saya menyembah hanya kepada Allah di dalam Yesus saja. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami pahami ini, sungguh-sungguh kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kuasa-kuasa jahat apapun yang akan mencoba untuk mempengaruhi kami, dengan mudah kami akan mengusirnya menjauh dari hidup kami, oleh karena kami punya senjata-senjata pamungkas yang dapat kami pakai untuk mengalahkan iblis. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan Roh-Mu, tanamkan dalam-dalam di dalam pikiran kami, supaya kami selalu mengingat dan kami akan selalu mempergunakannya ketika kami sedang mengalami gangguan kuasa jahat. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka tidak perlu takut, tidak perlu gentar lagi kepada iblis dan roh-roh jahat, tetapi mereka dapat berdiri dengan tegak karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Firman-Nya adalah senjata pamungkas untuk bisa menghantam dan menghancurkan iblis. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.